Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Anissa Kahar dengan NIM 240405501036 dari kelas 3A jurusan Pendidikan Khusus Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai pohon inklusi untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan inklusi dengan dosen pengampu Dr. Haji Syamsuddin MSc dan Ibu Nurul Mutahara SPD MPD. Adapun definisi menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 5 Ayat 1 bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Yang kedua, menurut Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 Pasal 1, sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan, potensi kecerdasan atau bakat istimewa untuk mengikuti pembelajaran secara bersama-sama dengan peserta didik normal pada umumnya. Yang ketiga, menurut para ahli, Lydia K.M. Marentek pada tahun 2007 mengemukakan pendidikan inklusi adalah pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang mempunyai kebutuhan pendidikan khusus di sekolah reguler seperti SD, SMP, SMA yang tergolong luar biasa. Adapun kebijakan nasional pendidikan inklusi, yang pertama Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, yang kedua Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang penyandang anak cacat, dan yang ketiga hak dan kewajiban, yang keempat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 48 dan 49, dan yang kelima Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009. Di sini saya akan menjelaskan kebijakan nasional menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan adalah hak setiap warga negara dan bahwa sistem pendidikan harus inklusif serta adil. Pasal 5 ayat 1 menyebutkan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu, termasuk mereka yang memiliki kekurangan fisik, emosional, mental, intelektual, dan sosial. Adapun kebijakan internasional, yang pertama Deklarasi Hak Asasi Manusia pada tahun 1948, yang kedua Konferensi PBB tentang Hak Anak pada tahun 1989, dan yang ketiga Peraturan Standar tentang Persamaan Kesempatan bagi para Penyandang Cacat pada tahun 1993. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kebijakan internasional menurut Deklarasi Hak Asasi Manusia pada tahun 1948, di mana Hak Asasi Manusia 1948 menegaskan bahwa setiap orang mempunyai hak atas pendidikan, namun anak dan orang dewasa penyandang cacat sering kali direnggut haknya fundamental ini. Hal ini sering didasarkan atas asumsi bahwa penyandang cacat tidak dipandang sebagai umat manusia yang utuh, maka pengecualian pun diberlakukan dalam hal hak universalnya. Selanjutnya ragam disabilitas. Ragam disabilitas ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ragam disabilitas temporer dan yang kedua ragam disabilitas permanen. Di mana ragam disabilitas temporer ini bersifat sementara. Anak-anak yang mengalami hambatan akibat dari faktor lingkungan ataupun mentalnya. Yang pertama, anak yang mengalami kesulitan konsentrasi karena kekerasan orang tua. Yang kedua, anak yang mengalami kesulitan dalam membaca dan menghitung karena akibat kekeliruan guru. Yang ketiga, anak yang mengalami trauma akibat bencana alam. Yang keempat, anak yang korban terpencil tertinggi, anak dengan mengalami ekonomi terbatas. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ragam disabilitas permanen, di mana yang pertama gangguan fisik, keterbatasan fungsi gerak tubuh seperti berjalan, berdiri, atau menggerakkan anggota tubuh.
Yang kedua, gangguan penglihatan, kehilangan kemampuan melihat sebagian atau total. Yang ketiga, gangguan pendengaran, kesulitan mendengar suara sebagian atau seluruhnya. Dan yang keempat, ADHD, gangguan konsentrasi, hiperaktivitas, dan impulsivitas yang mempengaruhi perilaku dan fokus. Yang kelima, anak yang mengalami autis, gangguan perkembangan yang mempengaruhi komunikasi, interaksi sosial, dan pola perilaku yang berulang. Dan yang terakhir, anak dengan kelainan intelektual, kemampuan berpikir dan memahami informasi di bawah rata-rata. Nah, selanjutnya Index for Inclusion. Index for Inclusion adalah panduan untuk membantu sekolah mengembangkan budaya, kebijakan, dan praktik yang lebih inklusi. Atau Index for Inclusion, instrumen untuk mengetahui sejauh mana inklusi atau seinklusivitas mana sekolah itu. Yang pertama, polis atau kebijakan, menekankan penyusunan kebijakan sekolah yang inklusif agar prinsip inklusi diterapkan di semua aspek sekolah, mengembangkan sekolah untuk semua dengan melibatkan partisipasi siswa dan staf serta meminimalkan tindakan eksklusi. Seluruh kebijakan dan dukungan dirancang berdasarkan prinsip inklusif dan terintegrasi dalam satu kerangka yang jelas. Yang kedua, praktik, di mana berfokus pada penerapan praktik inklusif di sekolah. Pembelajaran dibuat responsif terhadap keberagaman siswa dan mendorong keterlibatan aktif mereka. Guru dan staf memanfaatkan berbagai sumber daya baik dari sekolah, siswa, orang tua, maupun masyarakat untuk mendukung proses belajar dan partisipasi semua siswa. Dan yang terakhir, kultur atau budaya, bertujuan menciptakan budaya sekolah yang inklusif dengan membangun komunitas yang aman, menerima, dan kolaboratif. Nilai-nilai inklusif ini disampaikan dan diterapkan oleh seluruh warga sekolah, meliputi staf, siswa, pengurus, serta orang tua atau wali, agar semua pihak memahami dan menjalankan prinsip inklusi secara berkelanjutan dalam kebijakan dan praktek sekolah. Baik, jadi dari semua yang sudah kita bahas, bisa kita simpulkan kalau pendidikan inklusi itu intinya memberi kesempatan belajar yang setara untuk semua anak tanpa terkecuali, baik dari kebijakan nasional maupun internasional. Semuanya menegaskan bahwa setiap anak dengan kondisi apapun punya hak yang sama untuk belajar dan berkembang. Kita juga tahu kalau ragam disabilitas bukan batasan, tapi cara lain untuk melihat keunikan tiap individu. Dan lewat Index for Inclusion, kita diajak menumbuhkan rasa inklusi di sekolah, mulai dari nilai, kebijakan, sampai praktik nyata di kelas. Karena pada akhirnya inklusi itu bukan sekedar aturan, tapi budaya untuk menerima, menghargai, dan menumbuhkan semua anak tanpa perbedaan. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.